Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Uti Sampurno. Di sini saya akan presentasi tentang cara kerja alternator guna untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester Fisika 2. Definisi alternator biasa disebut dengan dinamo, merupakan komponen pembangkit listrik pada kendaraan bermotor, termasuk mobil. Listrik merupakan komponen yang penting pada kendaraan, menyalakan lampu, AC, radio, wiper, dan lain sebagainya. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah alternator. Di dalam alternator terdapat kumparan dan magnet. Alternator umumnya membantu kendaraan roda 4 untuk bisa dinyalakan. Hal ini tidak lain karena alternator merupakan seperangkat elektromekanis yang bertugas guna mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik arus bolak-balik. Banyak yang menyebut komponen alternator sebagai dinamo ampere. Pembangkitan arus listrik oleh alternator ini mampu mencukupi kebutuhan guna menggerakkan beberapa engine tambahan di dalam mobil. Tak hanya itu saja, alternator juga biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada putaran idle. Dinamo ampere ini akan menyuplai listrik ke seluruh bagian kelistrikan dalam mobil selama engine dinyalakan. Ada juga beberapa cara kerja dari alternator yang terdiri pertama, field coil atau rotor coil mendapat arus listrik dari aki sehingga rotor coil timbul medan magnet. Jika alternator diputar oleh mesin, maka medan magnet rotor coil akan memotong gulungan konduktor pada stator coil. Ini mengakibatkan akan muncul arus listrik pada stator coil. Tegangan bolak-balik yang keluar dari stator coil akan disearahkan oleh dioda sehingga menjadi satu arah. Arus ini akan mengalir ke dalam IC regulator agar tegangan yang dihasilkan tetap stabil di kisaran 14,2 volt dan juga bisa mengisi listrik bagi mobil. Proses penstabilan tegangan listrik dilakukan oleh IC regulator, yakni dengan memanfaatkan dioda Zener sebagai pemutus dan penghubung tegangan IC regulator. Ketika dioda Zener dalam posisi on, maka arus listrik yang mengalir ke field coil terputus. Berefek atau dampak efeknya adalah tidak adanya medan magnet sehingga stator berhenti menghasilkan arus listrik. Dengan berhentinya arus listrik dari stator coil ini akan menyebabkan tegangan yang menuju dioda Zener menjadi berkurang dan tentunya mengakibatkan dioda Zener menjadi off atau tidak bekerja. Hal ini juga dapat membuat listrik yang menuju field coil kembali mengalir sehingga kembali terjadi beban magnet dan membuat stator coil menghasilkan arus listrik kembali. Begitulah seterusnya proses pengaturan tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator akan terus berulang. Ada juga fungsi-fungsi tersendiri dari bagian dari alternator tersebut. Salah satunya adalah rotor. Di dalam alternator, rotor merupakan bagian atau komponen yang berputar di dalam stator dan memiliki fungsi untuk menghasilkan medan magnet. Dan selanjutnya ada stator.
Kemudian stator sendiri merupakan kumparan lembaga yang disusun sedemikian rupa sehingga rotor dapat berputar di dalamnya. Dan fungsi dari stator ini adalah menghasilkan arus listrik bolak-balik. Dan ada rectifier. Rectifier adalah arus bolak-balik atau AC. Ini tidak cocok digunakan pada sistem kelistrikan mobil dan harus diubah menjadi arus searah terlebih dahulu. Arus AC yang diinduksi dalam stator coil dirubah oleh komponen yang satu ini. Dioda rectifier ini adalah komponen semikonduktor yang mengalirkan arus ke satu arah walaupun pada tegangan yang kecil, namun tetap menahan arus yang mengalir dari arah yang berlawanan. Dan berikutnya ada regulator. Pada komponen alternator yang terakhir adalah regulator ini. Regulator memiliki fungsi untuk menguatkan arus listrik yang masuk ke dalam kumparan rotor. Jika output listrik pada stator kurang, maka regulator akan nambah listrik ke rotor. Dan jika berlebihan, maka regulator akan mengurangi jumlah listrik yang masuk ke rotor. Dengan begitu, tegangan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil dan konstan. Berikut ada penjelasan singkat tentang cara kerja atau fungsi dari alternator. We know that fuel is the main material for the engine to run. But how about electricity? Is it possible if the engine hasn't electricity? I do not think so. Nowadays, electronic devices are closely related to engines. And this electronic device is very dependent on electric power. Then who provides electricity for the vehicle? Is it the battery? Battery is not a power supply for vehicles. The reason, the battery is used to store electricity. That means we need another device to produce electricity continuously. The component is the alternator. Then how can the alternator generate electricity? The alternator makes use of the electromagnetic force. When a magnetic field rotates on the coil will generate electricity. Don't ask why, because it has a long explanation. Maybe in the next episode we will discuss it in specific. In essence, this is a static coil. In the middle of the coil there is a magnetic field. This magnetic field can be obtained from a permanent magnet or coil. Then, when the magnetic field rotates, the magnetic force will intersect. That activity triggers the movement of electrons in the static coil, or it can be said, the electricity is created. Now let's see the alternator looks like. Generally, the alternator use three-phase coil as a static coil. This coil is placed circularly on the alternator wall, while the magnetic field is obtained from the rotor coil. That means, the alternator needs electricity as a trigger. This allows a magnetic field to form and the alternator to generate electricity. But the electricity generated by the alternator is AC type, while the vehicle requires DC electricity. This can be overcome by placing several diodes at the output of the alternator. The diodes are assembled like this, so that it not only changes the direction of the current, it also unifies the three static output coils into a line output. This circuit called the diode bridge, and it is mounted on the alternator. Next, there is a voltage regulator. This is a component to regulate the output voltage of the alternator. Why should be regulated? The alternator rotates because it is connected to the engine pulley. And we know that the engine pulley rotation is not constant. When the engine is at high RPM, the alternator will rotate fast, so that the resulting voltage is also high. That is the reason why a voltage regulator must be provided. The voltage regulator is located at the input of the rotor coil.
This device will regulate the voltage that enters the rotor according to the engine RPM. In other words, the charging voltage regulation is done by adjusting the magnetic field strength in the rotor coil. When the ignition is on, the rotor coil gets full voltage. So that when the engine starts, the alternator will generate electricity at full voltage. But when the engine RPM increases, the voltage entering the rotor coil is limited, so that the alternator output voltage is not too high. The maximum alternator voltage is 14 volts. To be clearer, you can see the diagram of vehicle charging system. The maximum alternator voltage is 14 volts. To be clearer, that's the explanation about alternator on the vehicle. Subscribe and stay tuned for the next video. That's the explanation about alternator on the vehicle. Subscribe and stay tuned for the next video. Baik, itu adalah penjelasan singkat dari alternator tersebut. Sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya mengenai evaluasi air semester fisika 2. Kalau ada salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.